Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari yang baru Tuhan sediakan buat kita untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami datang mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu dan perlindungan Tuhan. Mari Tuhan, pada hari ini berbicaralah kembali pada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Galatia 5 ayat 22. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Saudara, tema kita hari ini ialah sabar atau cuek. Saudara, apa yang membedakan antara cuek dengan kesabaran? Karena ada yang mengatakan sabar, dianggap sabar, namun ternyata dia sedang cuek. Karena itu, untuk memahami kedua kata ini, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari kedua kata tersebut. Saudara, kata cuek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah masa bodoh, tidak acuh, tidak peduli lagi. Ketika orang itu cuek, hal itu menggambarkan sebuah sikap yang datar, tidak peduli, baik terhadap lawan bicaranya, maupun terhadap situasi yang sedang ia hadapi. Jadi ketika orang itu cuek kepada sesamanya, itu menandakan bahwa dia sudah tidak peduli lagi mau orang itu bersikap seperti apa, mau berubah atau tidak, dia sudah hopeless. Kenapa orang itu bisa cuek? Tentunya bisa banyak hal. Di antaranya, karena orang yang dihadapi mungkin sudah dikasih tahu berkali-kali, tetapi tidak ada perubahan. Sudah diperingati, dinasihati, dimarahi, tetapi tetap saja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak ada perubahan. Sehingga kita sudah capek, sudah lelah, dan tidak lagi peduli kepada orang tersebut. Sehingga kita diam dan tidak mau lagi ambil pusing. Saudara, tentunya sikap yang seperti ini adalah hal yang salah. Karena Alkitab tidak mengajarkan kita untuk bersikap cuek. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di dalam Efesus 4 ayat 2 juga dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saudara, kata Yunani daripada kata sabar dalam kedua bagian di atas ialah anekomai. Kata anekomai mengandung pengertian menahan, menanggung, menerima atau sabar. Apa yang ditanggung? Saudara, Alkitab mengaitkan kata ini dalam dua hal. Pertama, dalam situasi yang sulit. Misalnya, dalam 1 Korintus 4 ayat 12 dikatakan, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Konteks bagian ini, Rasul Paulus waktu itu memberitakan Injil Kristus. Di dalam pelayanannya, dia banyak mendapati hinaan, ejekan, aniaya. Namun dalam situasi yang sulit di dalam pelayanan kehidupannya, dia tetap sabar. Dia tidak membalas dendam. Dia tetap memberkati. Dia tetap menjalani situasi yang sulit yang dihadapinya dengan panjang sabar. Yang kedua, kata ini juga dikaitkan dengan orang yang susah berubah. Misalnya dalam Injil Matius 17 ayat 17. Di sana dikatakan, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Saudara, konteks bagian ini ialah waktu itu ada seorang anak kecil sedang sakit ayan dan kerasukan setan. Dan orang tuanya membawa kepada murid-muridnya untuk disembuhkan dan diusir setannya. Namun murid-murid itu gagal mengusirnya. Hal itu terjadi karena adanya keraguan-raguan, ketidakpercayaan akan kuasa Kristus. Nah, murid-murid ini bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa kami gagal mengusir setan tersebut?
Tuhan menegur mereka, dikatakan, kamu sudah melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib, bagaimana aku mengusir setan, bagaimana aku membangkitkan orang mati, bagaimana aku meredakan angin topan. Tetapi murid-murid itu tetap tidak mau berubah. Iman mereka tidak bertumbuh. Tetapi terhadap orang seperti ini, yang sulit berubah seperti ini, Yesus tetap sabar menerima mereka, sabar mengajari mereka, sabar membimbing mereka setahap demi setahap. Ini artinya ketika kita menghadapi orang yang susah berubah, sulit diatur, sulit dikasih tahu, maka sikap kita ialah kita harus tetap sabar, sabar menanggungnya dan tidak mudah menyerah kepada orang tersebut. Saudara, menariknya, kata sabar ini saya dapati juga di dalam Galatia 5 ayat 22. Dikatakan di sana, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kesabaran adalah satu dari 9 sifat buah roh yang harus ada di dalam kehidupan kita. Dan kesabaran di sini mengandung pengertian, yaitu kelunakan atau panjang sabar atau tabah atau tahan menderita. Dan kata ini, saudara, memberikan pengertian, kekuatan untuk menanggung aniaya, situasi yang sulit, perlakuan yang buruk, menggambarkan suatu kemampuan untuk tidak membalas dendam, tapi sebaliknya untuk tetap menahan diri, sabar menghadapi orang yang tidak mau berubah. Artinya, orang yang sabar itu, ia tidak mudah putus asa. Ia tidak bersikap tidak peduli atau cuek, sebaliknya ia tetap bertahan menghadapi situasi yang tidak mudah atau perlakuan yang buruk dari orang lain. Saudara, menariknya, sabar ini berbeda sekali dengan cuek. Kalau cuek itu bersikap pasif, terserah orang itu mau berubah atau tidak. Tetapi sabar itu bersifat aktif. Dia tidak diam, tapi dia tetap melakukan bagiannya. Seperti ini katakan Yakobus 5 ayat 7. Dikatakan di sana, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kata sabar di sini mengandung pengertian agar kita tetap menunggu dengan keaktifan, seperti seorang petani yang menunggu panennya menguning. Dia tetap menunggu sampai hujan musim semi dan hujan musim gugur itu datang. Di dalam penantian itu, petani itu tidak duduk diam, hanya tidur-tiduran, tetapi dia tetap melakukan bagiannya. Dia menyiram tanamannya, dia menjaganya dari burung-burung dan sebagainya. Jadi saudara, kesabaran ini menandakan suatu kemampuan seseorang untuk bertahan dalam segala keadaan yang tidak menyenangkan. Bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun, dengan suatu keyakinan Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Dan kesabaran mengandung dua unsur, yaitu pengharapan juga kasih. Dan kesabaran ini tidak pasif, tetapi aktif. Kita tetap melakukan bagian kita. Ini artinya saudara, dapat kita simpulkan, ketika kita menghadapi orang yang sulit berubah di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, orang yang menjengkelkan, orang yang keras kepala, yang susah diatur, maka sikap yang kita miliki bukan sikap yang cuek, sikap yang tidak peduli atau tidak mau ambil pusing, tetapi sebaliknya, kita harus tetap sabar terhadap orang tersebut, tidak menyerah. Dan tentunya, saudara, sabar yang kita miliki bukan sikap yang pasif, hanya berdiam diri, menunggu Tuhan merubah dia. Tetapi kita tetap menyatakan kepedulian kita, kasih kita dalam hal saling membantu, tetap menyapa, tetap peduli kepada orang tersebut, tidak ada dendam, tetapi ada hati yang mau mengampuni. Dan tentunya kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengubahkan hati dan karakter orang tersebut, agar Tuhan juga menolong situasi yang sedang kita hadapi. Saudara, sabar itu di dalamnya ada unsur pengharapan dan kasih. Itulah yang membedakan antara sabar
dan cuek. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah saudara sabar ataukah cuek? Hanya kita bisa menilai diri kita pribadi. Mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan agar kita bisa tetap sabar menghadapi situasi dalam kehidupan kita, menghadapi perlakuan dari orang-orang sekitar kita dengan suatu pengharapan kepada Tuhan dan tetap menunjukkan kasih kita di dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Mari kita belajar setahap lagi mengenali diri kita untuk terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Meteraikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar hidup kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan sebagai anak-anak-Mu, agar kami memiliki buah roh kesabaran. Sabar terhadap situasi yang sulit, sabar terhadap perlakuan orang-orang di sekitar kami, baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, mertua kami, orang tua kami, tetangga kami, atau siapapun Tuhan, agar kami tetap sabar, tetap menunjukkan kasih kepada mereka. Terima kasih Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi berkat. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini, tiap langkah kami, biar Tuhan menyertai, menjaga, dan Tuhan yang memberkati. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.